Pekerjaan apa? Salva pernah standarisasi larutan NaOH di praktikum analitik 1 atau praktikum analitik dasar? Halo? Belum, Ibu, masih online waktu itu. Oh, ada yang tahu? Pasti Eka mah sudah tahu nih. Yang lain? Biasanya Pak di standarisasi atau teorinya ada loh. Jadi larutan NaOH itu kan standar sekunder, maka dia harus standarisasi dengan standar primer. Biasanya standar primernya apa? Tadi ada larutan-larutan atau zat-zat yang disebutkan? Kira-kira Asam pakai apa? oksalat, Bu. Oke, sama asam oksalat. Ini siapa yang jawab tadi? Bagas ya? Halo Bagas, betul ya? Iya, Ibu. Oke, jadi pakai asam oksalat. Ya, kita coba perhatikan dulu. Jadi yang pertama, ini belum menggunakan resinnya. Resinnya ada di sebelah sini nih. Kursor Ibu kelihatan? Nah, ini baru standarisasi larutan NaOH dengan asam oksalat, dikata Bagas. Yang pertama, cuci buret dan isikan larutan NaOH yang akan distandarisasi. Selanjutnya, timbang 0,63 gram asam oksalat, kemudian larutkan dalam labu takar 50 ml. Ditambahkan Aquades hingga volume tepat 50 ml. Kemudian dihomogenkan. Siapkan 10 ml larutan asam oksalat. Kemudian tuang ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein. Titrasi dengan larutan NaOH yang akan ada yang mau distandarisasi. mengkritisi sekalian nih di percobaannya. Ini tadi membuat larutan asam oksalat ya untuk menstandarisasi larutan NaOH. Linda mau memberikan kritis terhadap pelaksanaannya nih. Linda Adela, halo? Iya, Bu. Ya, apa kira-kira yang harus diperbaiki nih kalau di praktikumnya? Mestinya pakai apa kalau kita mau menggunakan larutan asam oksalat sebagai standar untuk menstandarisasi NaOH? Boleh pakai gelas ukur? Halo Linda? Boleh kayaknya, Bu. Boleh. Berarti Linda belum pernah standarisasi ya? Egi ada? Egi Rehana? Ada, Ibu. Iya. Egi pernah standarisasi nggak? Larutan NaOH? Secara langsung nggak pernah, Bu. Belum pernah. Belum pernah. Waktu praktikum analitik dasar, meskipun secara daring nggak diajarkan? Kayaknya diajarkan, Bu. Lupa. Ada yang bersedia untuk menjelaskan yang sudah tahu? Eka, selain Eka yang bisa menjelaskan di kelas ini siapa, Kak? Bagas, Ibu. Bagas, boleh nanti disambung ya sama Eka ya. Eka, Bagas, siapa lagi yang sudah bisa kira-kira? Berdua aja, Kak? Atau yang boleh raise hand siapa yang sudah tahu? Oke, Bagas boleh cerita sedikit kalau menstandarkan asam oksalat, ajarkan nih teman-temannya. Tadi ini kata Ibu salah ya, tidak tepat ya. Ini terlalu apa ya? Tidak teliti kalau begini. Harus bagaimana Bagas? Iya, Ibu. Untuk mengukur asam oksalat yang akan dititrasi itu biasanya atau seharusnya menggunakan pipet seukuran gitu, karena tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada gelas ukur. Ya, jadi yang pertama itu
alat ukurnya menggunakan pipet seukuran atau bisa juga pipet gondok, ada yang istilahnya itu ya namanya ya Bagas ya. Pipet gondok atau pipet Iya, Ibu. seukuran. Ya, kemudian dibantu dengan bol pipet mengambil larutannya. Ya. Oh, ini berarti harus diulang lagi nih praktikum dasar ini nih. Ya. Kemudian baru dimasukkan ke Erlenmeyer ya, di itu yang sudah diketahui, ini berarti asam oksalatnya sudah diketahui konsentrasinya. Nah, asam oksalat yang sudah diketahui konsentrasinya dengan alat ukur yang teliti, diantaranya alat ukur yang teliti itu ada tadi pipet seukuran kata Bagas ya, atau bol pipet. Kemudian tadi menggunakan indikator fenolphthalein. Oke, terima kasih Bagas. Eka, ada yang mau ditambahkan Eka di cara praktikumnya supaya lebih betul nih untuk standarisasi? Dari saya belum ada, Bu. Mungkin yang Udah tadi cukup? mungkin Itu Bu, aja ya? pas ini Yang mana? bahas penambahan pengenceran di dalam labu ukurnya. Kan setelah dia mendekati titik batas itu harusnya disekat terlebih dahulu baru ditambahkan gitu kan, tapi itu nggak dilihat dan diperlihatkan gitu. Iya, hidden itu mungkin ya. Iya. Oke, jadi labu takarnya itu sebelum tepat meniskusnya itu di tanda batas itu harus dibersihkan dulu bagian dalamnya ya. Kayak biasanya kita bantu dengan kertas saring. Ini mah harus dipraktekkan di lab nih. Ini teh sekarang lagi praktikum apa nih? Mestinya keterampilan dasar itu ya harus diulang kayaknya. Oke ya, jadi prinsipnya seperti itu. Oke, nah sekarang anggap saja ini sebenarnya menggunakan cara kerja yang betul ya, menggunakan bol pipet, menggunakan pipet seukuran atau pipet gondok, lalu diambil misalnya tadi 10 mili ya, 10 mili dimasukkan ke labu Erlenmeyer. Nah sekarang si asam oksalat yang sudah diketahui konsentrasinya ini dan yang diketahui konsentrasi itu sebenarnya ketelitiannya sampai 4 angka belakang koma ya Eka ya, biasanya kita nuliskan ya. Betul nggak Eka? Iya Ibu. Jadi kalau 0,1 mungkin 0,099 berapa gitu ya, 4 angka belakang koma. Nah berikutnya ini digunakan untuk menentukan konsentrasi NaOH, kira-kira apa yang akan terjadi nih? Untuk menentukan konsentrasi NaOH itu dicirikan dengan apa? Ada yang mau raise hand, Widya? Halo Wid. Kalau Ibu terjadi perubahan warna menjadi ungu merah jambu gitu Bu? Pink ya? Ya, pink merah jambu. Betulkah kata Widya? Kita lihat ya. Titrasi ini diakhiri pada saat timbul warna merah muda dalam larutan. Setelah mencapai titik akhir titrasi, kemudian dicatat dan diulangi titrasi sebanyak 3 kali dan catat volume NaOH yang diperlukan, kemudian hitung molaritas rata-rata. Ini dilakukannya tripo istilahnya, jadi 3 kali melakukan titrasi, lalu titik akhir titrasi itu dianggap bersama mungkin dengan titik ekuivalennya, maka kita bisa menentukan berapa konsentrasi NaOH. Ya, untuk apa ya tadi konsentrasi NaOH itu ditentukan. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah yang kedua adalah penentuan kalau di sini di praktikum ini ya. Penentuan konsentrasi Na+ dengan bantuan resin penukar ion. Ini yang ada hubungannya dengan materi yang kita bahas minggu kemarin. 2. Penentuan Na+ dengan bantuan resin penukar kation. Siapkan kolom untuk resin dan susun seperti video. Untuk meyakinkan bahwa resin kation dalam bentuk nitrogen, cuci dengan larutan 5% HCl, tuangkan 20 ml asam tersebut ke dalam kolom, dan biarkan Tadi ada satu kata kunci dalam bentuk resin nitrogen, apa tuh maksudnya? Berarti Ingat pelajaran minggu kemarin? resin nitrogen. Fatimah Nora ada? Halo Fatimah? Ada nitrogen, ada hubungannya dengan apa tuh?
Halo Fatima, Iya, Bu. materinya sudah dibaca belum tuh? Nitrogen maksudnya apa ya yang dibilang tadi? Ini resinnya menggunakan resin penukar kation ya. Bisa Fatima? Nia bisa bantu? Nia Karniasi? Halo Nia? Iya. Iya. Tadi dalam bentuk ion nitrogen katanya apa tuh maksudnya? Ada yang mau menjelaskan? Kemarin kita mengenal ada jenis-jenis kation ya. Ada nggak? Jenis-jenis resin penukar kation? Betul nggak itu ada nitrogen yang mana tuh yang maksud dengan nitrogen? Betul nggak? Kalau yang nitrogen itu yang ada amina primer, amina tersier dan amina kuarcener itu penukar apa? Resin penukar apa? Anion, Ibu. Anion kuat. Ion. Ya, tapi dia bilangnya tuh N ya. Mestinya kalau yang kation apa? Resinnya. Gugus fungsinya N. Sulfonat. Sulfonat. Satu lagi kalau yang lemah? Karboksilat. Karboksilat. Ya. Ibu sengaja ini coba Anda teliti nggak? Itu kan materinya sudah dikasihkan. Ya. Oke, jadi harusnya adalah sulfonat atau karboksilat. Tuh. Kemudian ini si resin ini tadi ditambahkan apa? Saya ulangi ya. HCl, Ibu. Ya, Bu. Iya, HCl. Cuci dengan larutan 5% HCl, tuangkan 20 ml asam tersebut ke dalam kolom, dan biarkan mengalir. Oke. Apa fungsi larutan HCl dalam hal ini? Intan ada? Nggak tahu. Kalau Intan? Intan Sari ada? Intan nggak ada di Zoom, Ibu. Sebentar, Ada. Kelempar lagi gitu. kayaknya, Bu. Ibu cross dulu ya. Nanti kalau ada lapor. Hasna? Halo Hasna. Apa fungsi larutan HCl? Masukkan dulu ke resin ini. Tadi kan Bagas cerita yang gugus aktifnya itu kan ada di resinnya itu sulfonat atau karboksilat. Nah, sekarang ditambah HCl. Untuk apa ya HCl-nya? Agar tidak ada pengotornya, Bu. Tidak ada pengotor, kalau tidak ada pengotor mah cukup aja pakai air atau nggak usah pakai HCl. Untuk mengaktifkan, Bu. Mengaktifkan yang gugus fungsinya sehingga dia fungsinya sebagai penukar kation. Berarti yang akan terikat yang mana di dalam larutan HCl? Yang akan terikat ke resin tadi ya. Resin yang gugusnya ada sulfonat atau karboksil. Apa dari lautan HCl yang nempel ke karboksil atau ya? Celmin. H+ ya. Jadi resinnya itu diharapkan nanti yang akan dipertukarkan dengan sampel adalah ion H+-nya. Nah, H+-nya ini ditempelkan dulu ke resin. Ya. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Bilangin Celmin. Aliran diatur dengan kecepatan 40 tetes per menit dengan mengatur kran. Resin diawasi, jangan biarkan tinggi cairan turun sampai. Ada, Ibu. Ya, gimana caranya? Perasaan kemarin juga sudah ada Ibu bahas ya?
Oke. Ada yang mau dengan sukarela Ibu kasih checklist selain Bagas Eka tadi? Halo? Netral, Bu. pH netral, nah, gimana caranya tahu bahwa larutannya nanti sudah netral? Jadi tadi kan dimuati H+. H+-nya itu akan menempel ke resin ini. Kan HCl-nya itu kan kemungkinan dia berlebih kan? Dia berlebih, maka kalau yang berlebihnya yang tidak terikat ke resin, maka dia dicuci dengan Aquades. Nah, supaya tahu bahwa HCl yang berlebihnya itu sudah habis gitu ya, jadi tinggal yang H+ yang menempel aja di sini, bagaimana caranya? Halo Santi, siapa yang mau? Santi Deva? Warnanya berubah bukan, Bu? Linda Adela. Warna apa yang berubah? Yang tadi warna merah jambu berubah menjadi Ini kolomnya udah beda sayang. beda. Ini kolom resin ini, bukan kolom tadi. Kalau tadi mah standarisasi NaOH. Tadi sih pakai buret. Kalau ini kolom. Ya, yang tadi nanti disimpan. Untuk apa tadi NaOH ditentukan konsentrasinya? Nah, nanti di langkah berikutnya. Ya, belum tahu sekarang. Ini baru mempersiapkan resinnya nih. Ya, Linda ya? Pakai indikator. Iya, Bu, pakai indikator. Iya, pakai lakmus ya, Arina, Santi, atau yang indikator universal misalnya, tapi yang paling murah ya pakai lakmus ya. Oke, bisa lanjut ya? Oke, bagaimana caranya nih? Nah ini kelebihan H+ yang tidak diikat oleh resin, maka dia dikeluarkan atau dicuci dengan Aquades. Nah, Kontrol pH dapat dilakukan menggunakan kertas lakmus. Apabila belum tercapai pH netral, maka dicuci lagi dengan Aquades. Didihkan 100 ml Aquades untuk menghilangkan CO2 yang dapat mengganggu titrasi pada langkah berikutnya. Setelah air dingin, ukur volume 20 ml. Larutkan NaCl 0,2 gram yang telah ditimbang ke dalam air 20 ml yang telah diukur tadi. Tuangkan larutan dalam kolom penukar ion. Dan atur kecepatan 40 tetes per menit. Tampung efluen dalam gelas beker. Bilas gelas beker dengan 10 ml Aquades mendidih. Kemudian tuangkan juga air bilasan tersebut ke dalam kolom. Oke. Nah, ketika ini tadi sudah disiapkan, resin itu sudah mengandung ion H+, maka ketika dimasukkan NaCl ini, apa yang akan terjadi? Dengan tentu saja ini sudah dibuka ya, ininya, kolomnya ya. Apa yang akan terjadi? Masukkan. Resinnya akan tercampur. Halo, ada yang mau menjelaskan? Andrean, ada Andrean? Ada Ibu. Ketika dimasukkan nanti Na-nya itu bertukar Bu. Maksudnya Cl-nya nanti terikat pada kembali lagi. Ini resin apa? Penukar anion Ibu. Penukar kation. Kation Ibu. Ya, ngelamun Anda. Ya, penukar kation ya. Jadi tadi sudah resinnya itu sudah mengandung H+ kan? Nah, kemudian sekarang dituangkan nih larutan NaCl tadi. Apa yang akan terjadi? Akan bertukar dengan Na. Yang H+-nya ditukar sama Na+-nya Ibu. Ya, jadi H+-nya lepas.
dan akan diganti posisinya oleh Na+, gitu ya, Andrean ya. Ya, Ibu. Oke. Nah, sekarang yang lain paham nggak? Rani, paham? Paham. Nah, berarti kan si H+-nya ini kan turun ya dari kolom ya. Nih, maka dia ditampung H+-nya. Coba perhatikan lagi. Selanjutnya, cuci kolom dengan 2 kali 15 ml Aquades mendidih dan tampung hasil cucian dalam gelas piala yang mengandung efluen dari NaCl. Untuk selanjutnya, siapkan alat titrasi. Pindahkan efluen ke dalam Erlenmeyer. Kemudian tambahkan 2 tetes indikator phenolphthalein. Selanjutnya, titrasi larutan tersebut dengan larutan NaOH sampai titik ekuivalen. Diperoleh warna merah jambu permanen. Kemudian hitung volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan asam, hitung jumlah mol ion hidrogen dalam efluen, dan jumlah mol ion natrium yang ditambahkan dalam kolom. Oke, kenapa ya? Hitung jumlah H+ yang ada dalam efluen, kemudian hitung jumlah Na+ yang tadi terikat ke dalam kolom. Kenapa ya begitu? Ada yang bisa menjelaskan? Ini bagian Eka deh. Eka atau Bagas nih? Oke, Bagas dulu deh. Atau yang lain ada yang bisa selain Bagas, Eka? Halo? Sali, Geba? Sali Geba? Halo Sali? Iya, Ibu. Ya, Sali paham nggak kira-kira? Kenapa ini tadi kan ngukur titrasi dengan NaOH ya. Yang titrasi dengan NaOH itu adalah kadar atau jumlah H+ yang ada di dalam efluen tadi ya, efluen yang menampung dari tetesan dari kolom resin. Kenapa sekarang yang diukur itu adalah H+? Itu bisa menentukan kadar Na+ yang diikat oleh resin. Sally? Halo? Ada yang bisa? Sally, kira-kira mau dibantu sama siapa, Sally? Yang menurut Sally akan bisa jawab? Sama Eka, Ibu. Langsung ke Eka. Kalau Nia, bisa nggak Nia? Nia Carniasi? Nia biasanya bisa jawab nih. Halo Nia. Ya, Ibu. Bisa jawab nggak ini tadi pertanyaannya? Coba dulu. Halo Nia, bisa nggak? Oke, dia langsung ke Eka dulu deh. Kak, jelasin dulu Kak. Kalau menurut pendapat saya sih kan jadi Bu, resin kan tadi mengikat H+ gitu kan. Dari yang misalnya tadi yang sulfatnya gitu kan. Sulfonatnya terus. Nanti itu sulfonatnya mengikat H+, ya. Ya, sulfonatnya mengikat H+. Nah, jadinya kan
jumlah sulfonat yang ada di situ bakalan mengikat H+ yang ada di situ juga. Terus nanti tuh berarti jumlah dari H+ yang ada di sulfonat itu bakal sama dengan jumlah Na+ yang tertukar gitu. Makanya nanti penentuannya bisa menggunakan bisa dengan cara menentukan jumlah dari H+. Nah, lumayan paham apa yang dijelaskan oleh Eka? Jadi tadi kan sudah diaktifasi ya H+, kemudian H+-nya itu dipertukarkan ya, yang sudah terikat di resin dipertukarkan dengan Na+ atau larutan NaCl. Dalam hal ini yang akan terikatnya adalah Na+-nya karena pertukaran ion ya, jadi positif dengan positif. H+ akan ditukarkan dengan Na+. Nah, sekarang yang terikat ke resin adalah Na+, sementara H+-nya dia turun sebagai efluen. Nah, H+ yang efluen itu tentu saja jumlahnya akan sama dengan yang Na+ karena pertukaran ion. Sehingga secara tidak langsung kita tidak usah mengukur berapa banyak Na+ yang diikat oleh resin itu. Tapi kita secara tidak langsung mengukur saja yang mudah ya, H+ yang dilepaskan dari resin sebelum dia mengikat Na+. Paham nggak? Jumlahnya akan sama. Paham, Bu. Nah, balik lagi, gimana caranya tadi? Ya, pakai titrasi. Ya, titrasinya kenapa menggunakan NaOH ya? Nggak pakai asam oksalat kan? Titrasinya. Ya, ini balik lagi ke percobaan di analitik dasar ya. Jadi tadi ada asam oksalat ditentukan konsentrasi, ya asam oksalat digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan NaOH. Nah, sekarang larutan NaOH tadi sudah diketahui konsentrasinya, maka dia digunakan untuk menentukan konsentrasi HCl yang di H+-nya terutama yang dilepaskan dari resin yang digantikan oleh Na+. Begitu. Paham nggak? Rani paham? Nadia? Nivela? Gina? Santi? Paham? Ibu, Ya, ada yang tanyakan? Ibu maaf, bisa diulangin nggak terlalu cepat? Prosesnya juga? Atau penjelasannya aja? Penjelasannya aja, Ibu. Atau lihat lagi lah prosesnya ya sekalian. Ini tadi resin ya. Mendidih dan tampung hasil cucian dalam gelas piala yang mengandung efluen dari NaCl. Istilah efluen dari NaCl tadi ya. Nah, ini adalah H+-nya yang dilepaskan karena digantikan oleh Na+. Ya. Untuk selanjutnya, Nah, setelah siapkan H+ alat itu titrasi. dianggap sudah turun semua, maka kita menentukan konsentrasi atau banyaknya H+ yang tadi Pindahkan dilepaskan atau efluen ke diganti dalam oleh Na+. Erlenmeyer. Caranya, yang efluen tadi dituangkan Kemudian ke tambahkan 2 Erlenmeyer, tetes tambahkan indikator phenolphthalein, lalu phenolphthalein. kita tentukan konsentrasi dari HCl ini, terutama H+ ya. H+ ini dengan Selanjutnya, NaOH yang titrasi sudah larutan tersebut diketahui dengan larutan konsentrasinya tadi NaOH dengan asam sampai titik oksalat. ekuivalen. Begitu, Gin? Diperoleh warna merah jambu permanen. Oh iya, Bu. Baik. Kemudian hitung volume Nanti kalau NaOH ujian yang nggak salah lagi ya. diperlukan untuk menetralkan asam. Insya Allah. Hitung jumlah mol ion hidrogen dalam efluen dan jumlah mol ion natrium yang ditambahkan dalam kolom. Oke, ya. Jadi paham ya, kenapa tadi ada standarisasi 3. dulu, Penentuan kenapa hasil tadi kali ada kelarutan. salat Penentuan dulu Ca2+ gitu ya. dalam supernatan. Larutan jenuh CaC2O4. Artinya Ibu skip aja. Nah, ini berikutnya sih ada untuk menentukan kation-kation lain, misalnya barium, kalsium, itu bisa digunakan. Jadi caranya ya sama, tadi yang diukur adalah H+-nya yang dilepaskan, lalu dititrasi dengan larutan yang sudah distandarisasi atau basa yang sudah standarisasi. Oke, itu ada yang tanyakan untuk ini contoh penggunaan resin penukar ion. Ya. Ada yang tanyakan? Cukup? Ibu mau nanya. Ya, silakan. Kan tadi tuh waktu pas standarisasi larutan NaOH itu kan sampai warna merah muda ya, Bu.
warnanya. Nah, kalau misalkan masih seulas gitu Bu, kayak tipis banget gitu, itu udah dibilang standar atau belum ya Bu? Sudah tercapai titik akhirnya atau belum gitu ya, titik akhir iterasi gitu. Iya Bu. Ya. Itu kan yang diharapkan itu adalah perubahan ada pada kedudukan trayek perubahan warna trayek pH. Itu diharapkan di pas netral, ya di sekitar netral. Jadi lebih sedikit lah ketika basahnya. Jadi diharapkan pink muda gitu ya. Jadi jangan sampai pH-nya sangat basah. Jadi yang ideal adalah yang pink muda, itu warnanya. Oke. Ya gitu ya. Jadi yang pink muda dan sudah stabil ya. Jadi jangan sampai nanti kalau dikocok hilang lagi, berarti itu belum tercapai titik akhirnya. Baik, itu salah satu aplikasinya. Jadi aplikasi lainnya untuk resin penukar ion ini adalah untuk penghilangan ion-ion, misalnya dalam kemarin dikatakan aqua atau aqueous refill gitu ya. Jadi misalnya di dalam air itu, yang misalnya air permukaan, itu kan ion-ion, kation itu banyak, tidak hanya Na+, macam-macam ya, ada kalsium, ada magnesium, ada mungkin juga besi dan sebagainya ya. Nah itu semuanya itu diharapkan masuk ke resin penukar ion itu, kalau dia daya muatnya masih ada H+ yang bisa dipertukarkan, itu dia bisa menempel semuanya. Sehingga kita mengatakan NaOH yang sudah diketahui konsentrasinya itu adalah konsentrasinya sekian, begitu. Oke, nanti aplikasinya berarti kalau Anda nanti soal ujian ada hitungan, Anda harus sudah tahu ya, karena ini aplikasi dari praktikum kimia analitik dasar. Oke, cukup ya. Selanjutnya kita masuk di materi yang baru tentang kromatografi permeasi gel. Tapi kita coba share juga yang videonya ya. Sebentar. Ya, gel permeasi atau gel filtration. Apa beda filtration dan permeation? Kalau biasanya istilah filtration itu kalau menggunakan eluennya itu yang anorganik. Sementara kalau yang menggunakan misalnya eluennya itu yang organik, biasanya lebih cenderung mengatakannya adalah gel permeation. Nah ini adalah video salah satu aplikasi dari filtrasi gel, kromatografi filtrasi gel untuk memisahkan protein. Kalian sudah belajar biokim? Belum, Bu. Belum. Kalau protein itu kan sebenarnya polimer ya. Monomernya apa ya? Protein, monomernya apa? Protein itu dibentuk oleh apa? Di kimia dasar asam amino, Bu. Iya, asam amino. Jadi yang monomernya adalah asam amino. Nah, ini contoh dari kromatografi filtrasi gel atau permeasi gel yang digunakan untuk pemisahan protein. Oke. Ini salah satu contohnya, ini menggunakan matriksnya atau fasa diamnya itu berupa Sepadex J50. Ya, kita perhatikan. Sudah ada? Sudah, Ibu. We're starting with gel filtration medium. This is Cefadex G50. The number here gives you an approximation of the size exclusion. So this is will exclude proteins above 50 kilodaltons, 50,000 molecular weight. Apa tadi? Size exclusion. Ya, jadi inside is a white powder. Eksklusi ukuran. In the speaker, I put 9 grams of the G50 powder, and I swelled the powder overnight using this tris buffer, 30 millimolar tris buffer, pH 8.0, G50 powder, and I swelled the powder overnight. Iya, apa tadi katanya? Jadi bubuk yang tadi, yang Sepadex J50 itu di swollen, jadi direndam dulu ya, dia biar swelling, dia mengembang.
di dalam buffer selama beberapa jam. Kalau tadi sebenarnya disebutkan semalaman katanya ya. Di sini sebenarnya ada beberapa jam. Oke, terus Using this tris buffer, 30 millimolar tris buffer, pH 8.0. buffer yang gunakan adalah buffer tris. Ya, Anda bisa buka di handbook kalau ke lab buffer tris itu apa sih? Ya, campurannya apa? Nah, itu yang buffer tris ini dengan komposisi tertentu dari beberapa garam dibuat pH yang 8. Ya, jadi si Sepadex ini direndam dengan buffer pH 8. You can see that the 9 grams has swollen up to a volume of about 90 milliliters, almost 10 milliliters per gram of solid. Now we're going to gently stir the gel. It's important not to stir this too vigorously. Don't mechanically stir this. That can break your gel particles up into very fine dust, which will impede your flow rate in the column. This is making a slurry. Ya, I'm using a sawed-off pipette to transfer my slurry to the column. For gel filtration, I want a fairly tall gel bed. So I'm trying to mostly fill this column. And excess buffer will drip out the bottom. Yeah. So here you can see the drips coming out the bottom. Gel bed is starting to settle a little bit. Gel bed is right here. I'll add a little more buffer so that it doesn't run dry at the top. So I'm gently adding a little buffer to the top. Ya. Tampati terus ya larutan buffer dari bagian atas, jangan sampai kering nih gelnya. It's great. You can see the gel bed is fully settled here. There's a little bit of buffer on the top. I've capped the bottom right now to keep it from going dry. I'm going to put a mixture of 2 molecules onto the column. Blue dextran is a very large molecule. It's a polysaccharide. Molecular weight about 1 million. Fluorescein, on the other hand, is a small molecule. Molecular weight about 350. Oke, kita punya zat itu blue dextran dengan berat molekul 1 juta mW, megawatt, dan fluorescennya itu 356 megawatt. Ini jadi blue dextran dan fluorescein. Ya, kalau campuran dari zat ini yang sudah dalam bentuk larutan dimuatkan ke dalam gel tadi Sepadex J50, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Ya, kira-kira yang akan keluar blue dextran dulu atau fluorescein? Blue dextran dulu, Bu. Menurut Eka, blue dextran dulu. Yang lain ada pendapat lain? Menurut siapa nih? Raffi Hikmawan? Raffi? Saya juga mikirnya blue dextran, Bu. Blue dextran. Kalau Raffi ditanyanya kenapa blue dextran dulu, Raffi? Soalnya kalau menurut saya kan itu berat molekulnya lebih besar. Kenapa yang berat molekul lebih besar menjadi lebih cepat keluar? Soalnya jadi di bagian bawah gitu mungkin, Bu. Bagian bawah? Iya, maksudnya. Gitu. Ini tadi kan gelnya itu kan sudah swelling nih, sudah direndam semalaman dengan buffer tris tadi ya. Dia sudah swelling. Swellingnya itu diharapkan itu di dalam strukturnya itu dia akan terbuka. Ya, terbuka. Tadi J50 nanti ada keterangannya. Kalau J50 itu maksudnya apa ya? Jadi cut off dari pori-pori bagian luarnya itu yang ukurannya 50. Nah, 50 itu nanti kita lihat ya di materinya.
Nah, diharapkan yang baik blue dextran maupun fluorescent itu bisa masuk ke dalam pori-pori yang sudah swelling dari Cepadex J50. Nah, berikutnya maka dia akan dielusi gitu ya. Dielusi tadi diperkirakan menurut Eka maupun seperti tadi Raffi itu yang akan keluar duluan adalah blue dextran. Gitu. Kenapa ya? Oke, itu yang kita pelajari ya. Sebenarnya sudah kalau nggak salah ya, Ibu secara sekilas kita menjelaskan. Kita lanjut dulu ya. Jadi tadi ya blue dextrannya 1 juta megawatts dan fluorescennya 350. Biasanya juga kadang-kadang kita seringnya pakai kilodalton ya untuk besaran dari polimer ini. 50 grams per mole. I chose these two molecules because they're nicely colored, so I'll be easy to be able to see the separation visually as they go through the gel filtration. I've drained the buffer, so now there's no... Kenapa jadi hijau? Tadi kan blue dextran warnanya biru ya, birunya terang ya. Kemudian itu tadi agak kuning ya, yang fluorescennya. Ini warnanya hijau, ini apa? Salva? Salva Aisyah? Halo Salva? Salva ada? Ada Ibu. Ya, kenapa warnanya hijau ini apa ya Salva? Halo Salva. Salva nyerah? Karena itu campuran Bu. Campuran dari blue dextran sama fluoro. yang warnanya biru dengan yang fluorescent yang warnanya kuning tadi ya, campurannya menghasilkan warna hijau. Oke, Salva. Nah, campuran ini akan dimasukkan ke dalam kromatografi penukar gel filtrasi di sini tadi yang Cepadex J50. Apa yang akan terjadi? Residual buffer on top of the gel, and I've made a mixture of a total of 0.8 milliliters, 400 microliters of the fluorescein, 400 microliters of the blue dextran. Nice green color. I'll separate these on my gel. For this size column, this is getting near the maximum I would put on the column. I'm using a Pasteur pipette to gently load my material onto the column without disturbing the gel bed. So here you can see the blue molecules, the large molecules are moving faster through the gel. Yeah. So I'll hope that I can get a complete separation between the blue and the yellow. Ya, jadi molekul yang lebih besar, ya. Tadi molekul yang lebih besar, ini yang dia akan turun lebih cepat, ya. Kecepatannya lebih besar daripada molekul yang kecil. Ya, tadi betul ya, sesuai dengan yang diprediksi oleh Eka sama tadi Raffi ya. Oke, ya, kita lihat lagi. Very carefully to the top of my gel filtration column. I'll just add a fraction of a milliliter first to help get everything into the gel before I add a large volume of buffer. So now the separation is proceeded somewhat. I'm going to try to have a decently large volume this time of buffer on the top. About a milliliter would be great. If I do this well, then the buffer that I put on the top remains colorless because all the colored molecules have already gone into the gel. Alright, now you can start to see a little colorless layer on the top. That's perfect. All the colored molecules are in the G50.
and they're starting to separate quite nicely. The yellow molecules are up here, the blue are down here. Still got a little overlap. So I may have overloaded this column, but we'll see. I'm hoping that before the blue molecules elute that they'll actually be separated from the yellow, but it's going to be close. So out of the bottom now, blue liquid is dripping. You can see I do have a colorless layer starting to develop here. The fluorescein has been slowed down by the gel filtration. The blue dextran is coming through. So this technique is often used to separate a protein, which is large, from the small molecules that could be salts or could be a fluorescent tag that is unwanted. I've topped up with buffer on the top so that it never runs dry. The fluorescein is now eluting from the column. Fluorescein is fluorescent. I'm shining a little blue light, UV light on it, and you can see it glows green. Itu buat apa tuh tadi di center? Biar tahu warnanya hijau. Buat apa tadi di center tuh? Fungsinya buat apa? Mengidentifikasi apa tadi? Fluoresen ya, Bu. Ya, fluoresennya ya. Jadi kalau fluoresen dia memendar ya. Jadi di dalam larutannya kita bandingkan yang di tetesan ini sudah mulai turun nggak sih fluoresennya gitu ya. Karena tadi ada yang bercampur dengan yang apa namanya tadi blue ya, yang larutan warna biru. Jadi tadi ada kuning, orange dan biru ya. Yang orange itu diperkirakan ada campuran. Nah itu yang tadi diidentifikasi dengan sinar tadi ternyata dia ada pendar fluornya ya. Oke. The last little bits of fluorescein are emerging from the column now. Here's the fractionation. This first tube has nothing in it. So this volume, which looks to me about 2.5 milliliters, is called a void volume, where nothing comes out. But then the blue molecules, the blue dextran, came through the column swiftly. So this is about a milliliter. Some of the blue dextran tailed into the next fraction. This is low concentration. Then I have a nearly colorless fraction here, and then the fluorescein starts coming out here. Fluorescein stopped coming out right about here. So the total volume will be 2.5, 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, about 10 milliliters is the total volume, which is what I would expect for a column of this size. Often what you want is just this first fraction with the large molecules. If you're trying to desalt a protein or remove the unbound label from a protein, then this is the fraction that has value. These fractions would just be junk. The original mixture, you can see, glows nicely. And what I believe is isolated blue dextran from the column has no glow in the UV. That's a sign that I have successfully separated out all the fluorescein from the blue dextran. So the column, if I've done it well, comes out completely colorless. It's reusable. Sometimes microorganisms like to grow in the Cephadex, so if you want to preserve your column for a long period, keep it in the fridge, certainly. And sometimes azide is added to the buffer to prevent growth of microorganisms. Here's tris buffer with 0.01% sodium azide, and this will prevent microorganisms from chewing on the dextran that's in the column. Jadi setelah dipakai ini si gel tadi Cephadex J50 ini bisa disimpan ya, bisa dipakai lebih lanjut dengan cara direndam dengan buffer tris juga yang 0,01%. Oke, ada yang tanyakan? Ya, ada yang tanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Saya masih kurang paham tadi kenapa dikasih cahaya. Kan Nabila? Iya, Ibu. Ya. Dikasih cahaya? Iya, yang warna biru. Warna biru, ya tadi kan ada dua zat yang akan dipisahkan ya dari campuran. Tadi kita ini mempelajari tadi ada
Blue apa tadi tuh? Lupa namanya. Bluran. Yang warna biru tadi apa? Blue apa? Blue dextran ya, bener ya? Blue dextran, kemudian satu lagi adalah fluorescent. Fluorescent itu warnanya agak kuning ya. Blue dextran tadi dalam larutannya itu warnanya biru. Nah, dicampur dulu dengan fluorescent, itu warnanya menjadi hijau. Nah, tujuannya dimasukkan ke dalam gel filtrasi kromatografi dengan tadi Cefadex J50 ya, bahan aktifnya. Nah, itu diharapkan bisa terpisah. Jadi kebayang itu kalau punya sampel yang terdiri dari campuran senyawa-senyawa tertentu ya yang punya berat molekul yang besar terutama di sini. Nah, ini bisa difiltrasi atau dipisah-pisahkan satu sama lainnya dengan teknik gel filtrasi kromatografi. Begitu. Nah, tadi yang bisa diidentifikasi secara kualitatif itu yang ada pendar fluor, yaitu larutan fluoresen. Larutan fluoresen kalau disenteri maka seperti koloid tuh. Jadi dia memendar. Jadi si sampelnya atau si larutannya itu dia seperti memancarkan cahaya lagi. Sementara kalau yang larutan blue dextran kalau disorot dengan tadi tidak memancarkan cahaya yang lebih bersinar ya. Kalau yang fluoresen kelihatan memancarkan cahaya kalau disoroti dengan tadi lampu tadi. Ya, begitu? Iya, cukup jelas? Ya. Jadi yang tadi yang warna biru tua itu disoroti dengan lampu sorot tadi tidak ada pendaran, berarti itu fluoresennya sama sekali nggak ada, gitulah istilahnya. Bahwa proses pemisahan ini berjalan secara sukses, begitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ini teorinya mungkin Ibu singkat saja, Anda sudah bisa baca mungkin sebagian ya. Nah, ini biasanya kromatografi permeasi gel ini digunakan untuk analisis protein, bisa juga untuk pemurnian protein ya. Dipisah-pisahkan protein dengan berat molekul yang beda-beda. Sebentar. Oke ya. Biasanya kalau kita menganalisis protein, awalnya kita melakukan ekstraksi dulu. Ya, ekstraksi bisa dengan dialisis menggunakan garam misalnya ya. Menggunakan garam nanti yang akan keluar adalah ion-ion garamnya. Kemudian di dalam kantung dialisisnya itu hanya berisi dengan protein. Itu berarti diekstraksi ya. Nah, selanjutnya si protein itu dimurnikan. Kemungkinan ada garam-garam misalnya yang ikut terlarut ataupun ada molekul lainnya. Dan baru dikarakterisasi struktur proteinnya. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu pemurnian protein, itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Nah, yang kita jelaskan di sini adalah dengan teknik kromatografi filtrasi gel. Teknik kromatografi filtrasi gel itu berdasarkan sifat ukuran molekulernya. Jadi, ukuran molekulernya yang besar itu akan tereksklusi lebih dulu dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, tuh, nah gambarannya seperti ini. Jadi kalau tadi si Cefadex J50 itu kalau direndam dia akan menjadi swelling, istilahnya ya, terbuka strukturnya sampai strukturnya itu ada terbuka seperti ini, seperti pori-pori ini ya. Nah, ukuran pori-pori ini relatif dia homogen. Nah, contohnya di sini ini ada A, B, C ya dan D. Ya, jadi ada 5 molekul yang dimasukkan ke dalam sistem gel filtrasi kromatografi. Yang pertama, molekul A masuk nggak ke dalam struktur gel yang sudah swelling tadi? Nabila? Yang A? Yang A masuk nggak ke dalam pori-pori bagian luar ini? Yang sudah swelling nih? Enggak. Tidak, ya. Dia langsung dieksklusi. Jadi dia langsung keluar, tidak masuk karena ukurannya lebih besar dari lingkar pori-pori dari gel yang sudah swelling.
Kemudian yang B, C, dan D dia masuk. Ya. Kalau kita lihat, karena D itu meskipun dia masih tetap polimer, dia ukurannya paling kecil, maka dia akan masuk ke dalam pori-pori yang paling dalam. Sementara C itu juga dalam dibandingkan dengan yang B yang ukurannya lebih besar. Nah, B hanya ada di permukaan yang mendekati dengan pori-pori ke arah luar. Ya. Sehingga ketika nanti dielusi dengan buffer lagi, misalnya buffer tris lagi, maka yang paling duluan keluar adalah yang molekul yang besar karena dia masuk ke dalam bagian 3 dimensi dari Sepadex tadi yang sudah swelling itu tidak terlalu dalam sehingga dia bisa keluar cepat. B diikuti dengan C, diikuti dengan yang kalau dielusi lebih lanjut terus ya dibantu dengan gravitasi maka akhirnya D juga akan keluar. Begitu ya. Tadi contohnya blue dextran itu berat molekulnya besar sehingga dia ketika dielusi dengan buffer dia akan keluar duluan. Sementara yang fluorescent itu keluarnya kemudian setelah yang yang molekul yang besarnya keluar. Nah, ini sistem kerjanya. Yang pertama, kolom dikemas dengan bahan semi berpori. Nah, semi berporinya itu bisa terbuat dari manik-manik kaca atau glass wool atau benang halus dari kaca atau juga dengan polimer. Ya. Nah, bagaimana kolom ini bekerja? Jadi di sini kayak tadi ya ini adalah ukuran eksklusinya. Berapa diameter atau jari-jari dari eksklusinya. Nah, jari-jari eksklusi itu dinamakan dengan jari-jari hydrodynamics. Yang jari-jarinya itu diukurnya setelah terjadi proses swelling karena proses perendaman. Ini dipengaruhi oleh bentuknya ya dan dipengaruhi juga proses hidrasi. Nah, tadi jadi ini contoh campuran dari molekul-molekul yang berat molekulnya besar, maka yang paling besar akan tereksklusi dari dalam struktur dari gel tadi dia akan keluar lebih dulu. Sementara yang paling kecil ini yang paling lama keluarnya. Tuh. Ya, jadi untuk gel permeasi atau filtrasi kromatografi ini digunakan berdasarkan perbedaan berat molekul dari sampel-sampel polimer. Ya. Nah, ini agar pekerjaannya ini dapat direproduksi atau kalau diulangi itu cenderung sama hasilnya, maka kita harus mengontrol aspek laju aliran dari kolomnya, kemudian suhunya, kemudian komposisi pelarut ataupun buffer yang digunakan. Ya. Sementara itu juga ukuran partikel dari stasioner itu adalah si gel tadi yang sudah mengembang itu tidak boleh berubah lagi. Ya. Dan alasan lainnya. Nah, ini struktur dari Sepadex tadi, jadi merupakan molekul polimer dari sejumlah monomer dari monohidrat, ya. Monohidrat di sini dia membentuk struktur yang mengembang karena di sini ada bagian-bagian yang kosong seperti ini, sehingga ketika direndam dengan buffer maka dia akan mengembang. Nah, kalau tadi di video itu kan diteteski ya, diteteskan dengan pipet tetes. Nah, untuk mengefisienkan pekerjaan, maka pipet tetesnya diganti dengan alat seperti ini. Ini ya, jadi menggunakan pipa kapiler lah ya, kecil, yang ukurannya kecil, yang ditetesnya itu hampir sama dengan tetesan ketika di bagian bawah kolom. Sehingga kecepatannya relatif sama. Kemudian ini adalah vaksinasinya. Jadi kalau ini menggunakan mesin secara otomatis, misalnya setiap 1 mili dia berganti si tabung reaksinya, secara otomatis dia akan bergeser. Nah, kemudian nanti ini adalah menggunakan spektrometer untuk identifikasi di sini. Kalau tadi identifikasinya sederhana, cukup disinari saja. Apakah terpisah atau tidak blue dextran dengan fluoresennya. Ya, tapi kalau secara umum kita bisa mengidentifikasi dengan spektrometer ultraviolet atau visible. Nah, ini contoh tadi ya, Sepadex yang 50 tadi ya. Gimana nih ukurannya? 50 apa 500 tadi teh? Lupa Ibu. 50 ya?
Iya, 50 Ibu. 50. Nah, ini mungkin lebih kecil dari ini ya, dari 1 kilodalton. Tadi pakai MW ya, jadi belum nyampe ukuran kilodalton. Kalau ini, kalau misalnya menggunakan Sepadex yang dextran ini, misalnya yang S200, maka protein yang bisa dipisahkan sekitar 5-250 kilodalton. Nah, kemudian pelarut yang digunakan untuk mengelusi itu sebenarnya bisa juga menggunakan solvent yang polar, misalnya air, metanol, asetonitril, etanol, ataupun oksidipropionnitril. Kemudian yang solvent yang non-polar bisa gunakan normal dekana, normal hexana, normal pentana, ataupun sikloheksana. Mudah-mudahan ini nggak asing ya. Kalau ini kan alkana, kalau yang solvent yang polar itu bisa pelarut anorganik seperti air dan pelarut organik misalnya golongan alkohol ataupun asetonitril. Adapun detektornya tadi bisa menggunakan spektrometer ultraviolet, misalnya pada panjang gelombang 200-400 nanometer, dan umumnya biasanya menggunakan 254 nanometer untuk senyawa organik yang mempunyai kromofor atau pernah dengar kromofor nggak ini teh? Belum ya, di instrumen nanti ya. Jadi gugus fungsi kromofor itu dia bisa aktif menyerap sinar di dalam ultraviolet atau visible. Salah satu contoh kromofor di dalam senyawa organik itu adalah ikatan rangkap terkonjugasi, ikatan rangkap selang satu. Itu jenis kromofornya. Kalau di senyawa-senyawa anorganik itu adalah biasanya ion-ion kompleks, ya itu menyerap sinar ultraviolet atau visible. Sementara detektor yang lain yang lebih umum atau universal itu adalah indeks reflektif. Ini Anda juga belajar di organik ya, detektor refleksi indeks. Nah, kemudian ini parameter kolomnya. Jadi kita akan mengukur berapa volume kolom ketika ini. Biasanya ditunjukkan dengan apa nih? Harus geser dulu sebentar. Jadi kalau volume total ini, jadi ada gelnya dan ada pelarutnya atau eluennya, di volume total dikurangi volume kosong, itu adalah volume dari manik-manik ini. Jadi ini VT dikurangi fenol, ini adalah volume dari Sepadexnya tadi ya. Itu kemudian ini acuan praktisnya, kita biasanya menggunakan Sepadex J50, kemudian yang ini range fraksinasinya itu 2-30 kilodalton. Jadi protein yang ukurannya 2-30 kilodalton ini bisa terpisah-pisah di dalam Sepadex J50. Kemudian kita menggunakan di sini contoh yang lainnya menggunakan eluen berupa buffer fosfat, pH-nya 7 kalau tadi tris 8 ya. Nah ini contohnya sama juga, ini untuk misalnya kita akan memuatkan ke dalam kolom kromatografi gel ini, misalnya blue dextran, kemudian sitokrom C dan kalium perisianida. Ya, kira-kira nanti akan dihasilkan pada volume tertentu. Ini ada yang keluar duluan, ya. Ini 1 sebelah kanan, 2, 3. Yang lebih dulu keluar itu yang mana nih? Kira-kira blue dextran, sitokrom, atau kalium perisianida? Sakinah ada? Halo Sakinah? Sakinah ada di kelas? Tadi Sakinah bilang mau ke air dulu. Oh, belum baca. Oke, Rona deh, Ron. Ini Ya, Bu. bisa nggak memprediksikan mana yang akan keluar duluan? Keluar dari kolomnya, Bu. Betul. Dari kolom Sepadex J50. Blue dextran mungkin. Blue dextran. Dan Ya. diikuti dengan sitokrom. Sitokrom, ada polimer. Kemudian di sini ada kalium perisianida. Iya. Terakhir kalium perisianida. Iya. Gitu.
Anda harus lihat dulu ya berapa ukurannya ya, ukuran dari semuanya nih. Kalau blue dextran tadi kan berapa mW tadi ya, atau mungkin sekitar 10 kilodalton gitu ya. Udah ada sitokrom, ada kalium perisianida. Nah ini contohnya, misalnya kita menentukan ini waktu retensinya. Waktu retensi adalah kalau tadi misalnya, nah ini ya. Jadi kita ambil waktu retensinya itu puncaknya ditarik ke sumbu X, maka kita bisa menentukan ini volume retensinya. Atau sumbu X-nya itu dalam bentuk waktu lamanya, ya disebut dengan waktu retensinya. Kita ambil misalnya yang keluar ini adalah yang paling ujung tadi, di sini waktu retensinya adalah 23, nomor praksi ya, ini pakainya nomor praksi yang ke-23. Kemudian yang misalnya tadi kata Rona ini sitokrom, ini misalnya di 14,5 gitu ya, di praksi number antara 14 sampai 15. Kemudian yang paling duluan itu adalah blue dextran, itu sudah keluar duluan pada praksi sekitar 6,5 ya, 6,5 di sini. Nah ini adalah volume dari elusinya, maka kita bisa menentukan ini kalau satu praksi itu berapa mili sih. Nanti kita bisa tentukan berapa volume elusinya. Ya, kalau misalnya 1 mili berarti kan ini sekitar ini berapa sih? 5, 6, 7, ini sekitar 6,5 mili. Ya, jadi volume elusinya adalah 6,5 mili misalnya. Kalau ini masing-masing 1 mili, tergantung kita men-setnya. Mau 1 mili atau 1,5 mili setiap ini baru berganti atau 2 mili misalnya, boleh ya. Jadi nanti kita bisa menentukan volume elusinya. Oke, itu ini tadi setting up dari kolomnya. Oke. Ya, ini tadi sama kalau menggunakan pipet tadi hati-hati. Kemudian kalau ini menggunakan yang lebih teliti lagi, dibantu dengan alat tambahan. Nah, ini contohnya ya, pemuatan sampel, misalnya tadi ini blue dextran, kemudian lama-lama dia akan turun ya. Ini. Nah, berikutnya tinggal diukur berapa di ukuran absorbansinya menggunakan spektrum. Nah, ini nanti Ibu share lagi ya PPT-nya. Yang terakhir, waktunya masih ada 15 menit. Ada yang tanyakan dulu untuk yang filtrasi cat? Kalau tadi di penukar ion kita harus memperkirakan ya, kira-kira yang sudah turun itu menggunakan indikator apa gitu ya, menentukan titik akhir dan sebagainya. Tapi kalau ini cukup dilihat tadi ya sederhana, misalnya diidentifikasi tadi fluoresen atau bukan, atau secara umum kita bisa menggunakan spektrometer ya. Jadi setiap fraksi itu nanti diukur ada nggak sudah terpisah yang murninya itu yang mana larutannya, misalnya ya. Kemudian menggunakan indeks reflektif juga bisa, seperti di kimia organik. Oke, ada yang ditanyakan untuk gel filtrasi kromatografi? Kalau tidak ada, ini ada waktu tersisa, kita akan membahas tentang afinitas kromatografi. Kalau tadi di gel kromatografi, umumnya menggunakan yang dipisah-pisahkan itu adalah polimer, ini juga sama untuk afinitas juga sama, tapi polimer yang mempunyai aktivitas yang khusus, yaitu aktivitas biokimia. Ya, aktivitas biokimia itu biasanya adalah molekul-molekul yang ada di dalam sistem di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, sebagai contoh kalau kita di makhluk hidup itu ada enzim. Kalau enzim biasanya berikatan dengan apa nih? Kalau enzim, biokimianya belum ya? Pernah dengar substrat? Pernah, Ibu. Iya. Kalau dalam biokimia ada istilah substrat dan alat enzim, di mana pada kondisi tertentu dengan pengaturan pH tertentu, suhu tertentu, itu akan menyebabkan
senyawa-senyawa biokimia itu punya struktur tertentu, ya, di mana dia akan berikatan itu dengan proses biokimianya, tidak hanya misalnya tadi secara fisika berat molekulnya, ya, atau secara kimia juga misalnya mempertukarkan ion-ionnya, tapi kalau ini dengan struktur yang khusus, ya. Misalnya protein itu kan punya struktur-struktur yang khusus pada pH ataupun pada suhu tertentu. Ya, sebagai contoh aja, kalau kita kan telur ya, setiap hari mungkin Anda pagi-pagi tuh paling mudah ya menyiapkan sarapan itu dengan telur gitu ya. Nah, kena panas aja sedikit berubah nggak strukturnya? Proteinnya pertama. Proteinnya tuh yang mana? Yang cenderung banyak proteinnya, yang kuningnya apa yang putihnya kalau telur? Yang kuning ya, Bu. Yang kuning, protein? Yang kuningnya apa yang putihnya? Protein. Halo. Jadi selama ini tuh kalau makan telur tuh mana sih? Kalau saya ingin menghindari, misalnya karena kolesterol saya tinggi, maka saya coba misalnya dikurangi kuning telurnya. Artinya apa? Di dalam kuning telur lebih banyak protein apa selain protein? Lemak, teman. Egi, Raihana Putri tadi udah jawab belum ya? Yang nggak ada tadi Arina Wafa sudah masuk lagi belum? Ada, Ibu. Ada. Arina, halo? Ya, Bu, ada. Oke. Oh, putih telur. Ya, Arina, menurut Arina gimana, Arina? Kalau menurut Arina, Bu, kalau di yang kuning telur itu lebih banyak lemaknya, Bu. Lebih banyak lemaknya. Ya, makanya orang-orang yang udah kolesterolnya tinggi biasanya agak mengurangi. Itu juga ada kalau kita baca yang diperbolehkan untuk yang misalnya sudah kolesterolnya tinggi, 1 minggu itu boleh hanya 2 telur gitu ya, tidak lebih. Terutama adalah yang kuningnya. Boleh juga kita ambil yang proteinnya saja, misalnya dikurangi yang kuning telurnya. Oh, Yang iya. protein yang banyak itu ada di putih telur. Ya. Sekarang kalau kalian celupan aja ya, misalnya dalam air panas, apa yang terjadi? Telur atau digoreng, ya, digoreng kan panas lah, terutama ya. Berubah putih telurnya? Berubah, jadi warnanya juga berubah kan ya? Strukturnya juga berubah. Ya, jadi dengan suhu juga protein itu bisa berubah bentuknya. Ya. Itu mempengaruhi di dalam sistem biokimia. Atau misalnya antibodi dengan antigen. Kalau dalam bahasan mekanisme penyakit, misalnya antibodi, antigen. Kemudian ada plasma serum misalnya di dalam dulu ya. Sebentar. Ya, ini tentang affinity chromatogram. Substrat sama apa namanya, sama enzim, misalnya enzimnya itu dia punya struktur tertentu. Nah, permukaannya misalnya membentuk seperti ini, maka dia akan klop dengan bentuk yang segitiga ini, ya, triangle ini misalnya. Dengan asam nukleat, reseptor dengan apa tadi? Reseptor dengan? Halo? Ketidur nih, ketidur nggak? Enzim dengan? Substrat. Terus reseptor dengan?
ligand. Based on the specific interaction between the two Apalagi Lia, molecules. lihat. This specific interaction can be between enzyme and a substrate, receptor and a ligand, Receptor and ligand, protein and the nucleic acid, etc. dan lain-lainnya ya. Let's see different components of the affinity chromatography. The affinity chromatography is usually carried out in column, which is filled with the supporting material or the matrix. The matrix should have the following properties. It should be chemically inert, should exhibit good flow properties, should have sufficient functional groups for the covalent binding of the ligand. Ya, jadi untuk kromatografi afinitas sama dengan kromatografi lain, disiapkan dulu kolom, kemudian disiapkan matriksnya. Matriksnya itu adalah nanti seperti fase diamnya ya. Nah, si matriksnya ini dia harus inert secara kimia, kemudian sifatnya itu menyebabkan aliran yang baik gitu, kemudian dia memiliki gugus fungsi tertentu. Ya, gugus fungsi yang nanti akan berikatan secara biospesifik dengan lawannya ya, dengan sampel yang akan diikatnya. Different materials like agarose, polyacrylamide, polystyrene, cellulose, silica, etc. can be used. Ya. Jadi biasanya matriks ini terbuat dari agarose. Agarose mirip-mirip dengan gel kayak tadi ya. Jadi ada poliakrilamida, kemudian ada polistiren, selulose, dan silika. As a matrix. The matrix is attached with a spacer M, which is usually made up of CH2 group. Oke. Nah, ini agarose, poliakrilamid, polistiren, selulose, dan silika. Ini kalau akan digunakan untuk menahan misalnya polimer-polimer tertentu, dia itu biasanya ada hambatan sterik. Jadi si bagian permukaannya itu ada hambatan karena molekul yang akan dipisahkan atau dimurnikan itu molekul yang besar. Maka di dalam kromatografi afinitas perlu adanya spacer atau tangan. Spacer itu biasanya dibuat dari rantai-rantai alkana ya. Di spacer itu adalah rantai-rantai alkana. Setelah ditempelkan spacer, makanya matriks itu tetap dia harus diaktifkan sampai muncul gugus fungsi. Lalu dari gugus fungsi itu dimungkinkan untuk berikatan dengan spacer atau lengan yang basisnya itu adalah alkana. Reaksinya mungkin harus juga melihat reaksi organik. Misalnya spacernya itu misalnya dari kloroalkana. Nah, si Cl-nya itu nanti bisa dilepaskan baru berikatan dengan gugus fungsi yang ada dalam matriks misalnya. Kemudian si spacer arms juga dia harus ada yang memungkinkan untuk berikatan dengan ligand. Ya. Ligand ini yang digunakan untuk mengikat senyawa yang khusus yang strukturnya itu mirip dengan struktur permukaan dari ligand ini. Jadi ada kolom, ada matriks, ada lengan atau spacer arms, istilahnya ada spacer arms, kemudian ada ligand. Ya. Oke, kita lanjut ya. The presence of spacer prevents the non-specific interaction of the ligand with the matrix itself. Let's see the working of affinity chromatography. When the mixture of different molecules is passed through the affinity column, only the molecule that have specific affinity for the ligand binds the ligand. The other molecules are washed away. Next, to disassociate the molecule of interest from the ligand, a buffer with different ionic strength or pH is passed. This finally releases the molecule of interest from the ligand and the molecule is obtained in the pure form. The molecule of interest can also be detached from the ligand by using a competitive inhibitor. The competitive inhibitor can further be removed by dialysis or by changing the pH or the ionic strength. Ya, yang pertama tadi kalau ikatannya tidak terlalu rumit, maka ketika tadi untuk mengeluarkan kembali molekul yang interest yang kita ingin bidik gitu ya, maka kita cukup menggunakan buffer.
Buffer with different ionic strength menggunakan or buffer pH dengan is pH yang passed. berbeda. This finally releases the molecule Ini of dasarnya interest adalah from the kekuatan ligand ion. and the molecule is obtained in the pure form. Tetapi The molecule kalau of interest misalnya can kita also akan be memindahkan detached from the molekul yang ligand interestnya by itu dia using a ikatannya cukup competitive kuat, inhibitor. maka cara yang kedua adalah dengan inhibitor kompetitif. The competitive inhibitor can further be removed by dialysis or Ini penggambarannya. Jadi yang si inhibitor kompetitif mempunyai struktur yang mirip-mirip dengan ligan. Kalau ligan ujung aktifnya itu segitiga begini, maka si inhibitor kompetitif juga sama. Ya, diharapkan nanti si substratnya ini dia akan terikat ke inhibitor kompetitif karena tersamarkan, bentuknya sama gitu seperti yang ligan ini. Nah, untuk menghilangkan molekul yang interest tadi itu dengan cara dialisis, perubahan pH, perubahan kekuatan ion, ya. or by changing the pH or the ionic strength. Let's see different examples of ligand and the molecule of interest that can be purified with affinity chromatography. AMP can be used for the purification of NAD-dependent dehydrogenase. Ya, ini contohnya. Untuk mengikatkan atau memurnikan, ini kalau ada namanya ada ase-ase itu enzim ya. NAD-dependent dehydrogenase kinase. Nah, ini enzim, salah satu enzim. Nah, ini ligan yang digunakan adalah AMP ya. Atau substratnya itu ininya AMP. Apa nih singkatannya nih? Kita lihat nih AMP. Enzyme kinases. ADP can be used for the purification of NADP-dependent dehydrogenases. Calmodulin for the purification of calmodulin-binding enzymes. Iya. Evidin Monoposfat A-nya tuh apa ya? Lupa ya. Kalau di sistem biologi nih, jadi untuk memproduksi misalnya enzim yang dependent dehydrogenase kinase ini, kita menggunakan ligannya itu berupa adenosin monoposfat kalau nggak salah ya. Kemudian ada NADP dependent dehydrogenase, kita menggunakan ligannya itu adalah adenosin diposfat. Dan kalau kita mau membuat enzim yang terikat calmodulin, maka kita bisa menggunakan ligan itu berupa calmodulin. Contoh yang lain ini dalam farmasi kita menggunakan ligan afidin untuk merangkap molekul yang kita inginkan berupa biotin yang mengandung enzim. Nah, ini di produksi di pabrik farmasi ini sangat banyak digunakan ya. Jadi kromatografi afinitas. Sebagai contoh, Ibu waktu penelitian di S2 dulu, ini saya membuat enzim penicillin asilase ya. Penicillin asilase kemudian menggunakan ligan tertentu ya yang mempunyai gugus fungsi yang bisa berikatan dengan penicillin asilase. Ini penicillin ini banyak digunakan di industri farmasi. Itu. Kemudian yang lainnya sama ya. can be used for the purification of biotin-containing enzymes. Metals such as nickel can be used for the purification of proteins Untuk that have a protein dengan histidine histidine, tag. nah itu bisa juga Lysine menggunakan can be ligan used for the inhibitors. purification of rRNA. Oke, itu gambarannya. Jadi intinya di kromatografi afinitas itu adalah terjadi ikatan yang biospesifik atau biokimia spesifik antara zat-zat zatnya yang mempunyai berat molekul besar juga, ya, diantaranya jenis-jenis protein mungkin emulsi tertentu. Nah, ini yang ikatannya itu sangat khas di dalam sistem biokimia. Oke, ada yang ditanya? Ada yang tanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, Rifki, ya silakan. Dari apa namanya kan disebutkan beberapa kromatografi yang ada begitu. Nah, biasanya faktor kesalahan yang biasa terjadi ketika melakukan kromatografi kolom itu apa aja, Bu? Kromatografi kolom yang mana nih, Rifki, yang mau ditanya nih? Mungkin yang
yang terakhir dulu, yang apa namanya, afinitas. Kromatografi afinitas. Oke. Kromatografi afinitas tentu saja ketika kita akan mengaplikasikan prinsip dari kromatografi afinitas ini, kita harus tahu secara teori dulu ya. Jadi di dalam sistem kehidupan, misalnya kita kan mempelajari, misalnya di dalam sistem pencernaan ya, misalnya ada enzim. Enzim tertentu itu dia aktif meningkatkan, kalau enzim itu kan untuk meningkatkan kecepatan reaksi ya, sama dengan katalis kalau di dalam sistem secara terbuka. Nah, di dalam biokatalis itu biasanya enzim. Nah, enzim itu untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi tertentu. Ya, sebagai contoh, misalnya saya tuh sekarang sudah nggak punya apa namanya empedu. Empedu itu adalah punya ininya untuk menghidrolisis lemak sebenarnya ya. Nah, saya seringkali punya permasalahan dengan pencernaan itu karena enzim-enzim tertentu mungkin sudah tidak diproduksi atau produksinya menjadi sangat berkurang. Sehingga saya memerlukan tambahan dari luar berupa suplemen misalnya yang mengandung enzim-enzim tertentu. Nah, enzim-enzim tertentu itu diantaranya oleh pabrik farmasi itu diproduksi dengan seperti tadi, dengan kromatografi afinitas, maka misalnya dalam kandungan, kalau dulu mah Enzyplex ya, kalau Enzyplex sekarang udah nggak bisa, nggak boleh, ada obat yang dari resep dokter itu namanya Enzymex, itu sama, di situ kandungannya, Anda bisa searching ya, kandungannya adalah enzim-enzim tertentu, ada enzim amilase, enzim dan sebagainya yang mungkin karena tidak adanya organ yang ada di dalam sistem pencernaan, yang seharusnya ada dalam sistem pencernaan, maka itu ada sedikit gangguan lah ya di dalam sistem tubuh ini. Nah, itu ditambahkan dari luar. Nah, untuk memproduksinya, diantaranya adalah dengan kromatografi afinitas ini. Nah, apa hambatannya kalau kita misalnya kerja nih di pabrik farmasi lah sederhananya gitu ya, kimia itu mewarnai juga. Nah, misalnya kita akan memurnikan nih, berarti kita akan memilih nih, tadi misalnya contohnya di dalam kolom itu kan ada kolom, ada matriks, ada special arms atau lengan, kemudian ada ligan. Nah, si ligannya itu mungkin yang kita pilih mungkin bukan ligan yang spesifik bisa mengikat misalnya penisilin asilase. Sehingga dia terikatnya, mungkin ada yang terikat tapi terikatnya itu tidak optimum. Nah, itu salah satu kelemahannya. Sehingga kita harus mengenal banget di dalam sistem hidup, di dalam sistem tubuh yang Allah ciptakan itu, sebenarnya ikatan-ikatan yang terjadi itu apa ya? Di antaranya tadi, ADP, AMP, itu bisa mengikat enzim apa? Nah, insya Allah dari situ kita bisa digunakan untuk produksi di dalam persiapan obat antaranya. Gitu ya, Raffi ya? Rifki. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, kayaknya waktunya sudah habis nih, juga hujan besar. Cukup? Ada yang tanyakan? Linknya nanti Ibu sharekan sehingga Anda bisa buka di YouTube ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan menambah wawasan Anda sebagai calon guru kimia yang mungkin nanti berhadapan dengan murid-murid yang lebih kreatif dari Anda, lebih kritis dari Anda, banyak bertanya sehingga tidak mematikan kekritisan dan kekreatifan.